PT Prodia Diagnostic Line Tbk telah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham PRDL ini menerbitkan saham sebanyak 522,9 juta saham atau setara 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Ya, pemirsa, PT Prodia Diagnostic Line Tbk telah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham PRDL ini melepas sebanyak 522,9 juta saham dengan harga penawaran Rp120 per saham, sehingga perseroan meraih dana segar dari IPO sebesar Rp62,74 miliar. PT Prodia Diagnostic Line Tbk telah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham PRDL ini menerbitkan saham sebanyak 522,9 juta saham atau setara 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Adapun harga saham yang ditawarkan ke publik Rp120 per saham. Dengan demikian, PRDL meraih dana segar sebanyak Rp62,74 miliar. Perseroan yang memiliki kegiatan usaha utama bergerak dalam bidang pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosa medis ini akan menggunakan dana hasil IPO untuk mendukung strategi ekspansi perseroan. PRDL akan menggunakan dana sebesar Rp35,66 miliar untuk pelunasan pokok fasilitas kredit kepada PT Bank Sentral Asia Tbk dan pelunasan pokok fasilitas kredit kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk. Kemudian sebesar 28,18% dari dana IPO akan digunakan untuk belanja modal, diantaranya pembelian mesin dan peralatan kalibrasi, kendaraan, sistem software, relayout area produksi, dan penambahan AHU lab biomolekuler. Serta sisanya 10,18% digunakan untuk modal kerja, seperti pembelian bahan baku, biaya product and development, serta selling and marketing. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, PT Prodia Diagnostic Line Tbk atau PRDL resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Ibu Christina Sanjaya. Beliau adalah Direktur Utama PT Prodia Diagnostic Line Tbk. Langsung saja kita sapa nih. Halo, Bu Christina, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih dan kami ucapkan selamat karena hari ini sudah resmi menjadi anggota Bursa Efek Indonesia, begitu ya. Luar biasa sekali. Dan mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa apa sih yang mendasari, yang latar belakangi begitu akhirnya perusahaan memilih oke lah tahun ini kita melantai saja begitu di pasar modal. Silakan. Baik, terima kasih sebelum atas ucapan selamatnya. Kami senang bisa menjadi bagian dari pasar saham Indonesia, turut meramaikan pasar saham Indonesia. Jadi keputusan Proline untuk IPO sebetulnya adalah direction, arahan dari chairman kami Pak Andri Wijaya. Beliau adalah komisaris utama di Prodia Group Companies untuk Proline bisa IPO tahun ini. Mungkin beliau melihat impact baik yang dialami oleh PT Prodia Widya Husada Tbk yang IPO tahun 2016, Desember 2016. Dan 10 tahun kemudian, hari ini tanggal 9 Juli 2026, anak usahanya Prodia Diagnostic Line melantai di bursa. Oke, jadi memang mengikuti jejak kesuksesan begitu ya dari usaha sebelumnya begitu ya yang sudah melantai di Bursa Efek PRDA. Wow, ini dia kita lihat rentang waktu 10 tahun ini sudah memberikan dampak yang positif dan kita akan lihat seperti apa mungkin profil dari perseroan sendiri mungkin bisa disampaikan. Ya, kami PT Prodia Diagnostic Line adalah manufaktur produk alat kesehatan in vitro diagnostik. Produk-produk kami adalah berbagai alat deteksi untuk berbagai kondisi yang digunakan di laboratorium klinik, di rumah sakit, di puskesmas, mereka yang punya laboratorium. Oke, nah kalau mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu juga ini bagaimana sih perkembangan dari usaha bisnis begitu dari Prodia Diagnostic Line sejauh ini begitu? Ya, kami didirikan pada tahun 2010. Pada tahun 2012, 2 tahun sesudahnya kami mulai memproduksi reagen kami yang pertama, produk kami yang pertama yaitu produk reagen trigliserida sebanyak 4 liter. Per hari ini kami sudah memiliki dari 1 SKU pada Agustus 2012, kami sudah memiliki 1083 SKU aktif. Jadi produknya ada 1083
dan dari satu distributor pada tahun 2012, saat ini kami sudah punya 70 distributor dan produk kami digunakan di lebih dari 7.000 puskesmas, rumah sakit, lab klinik swasta maupun pemerintah di Indonesia. 7.000 rumah sakit yang tersebar di Indonesia begitu ya penggunaannya. 7.000 puskesmas, lab klinik swasta, rumah sakit. Berarti banyak sekali sebenarnya produk-produk dari Prodia Diagnostics Line yang sudah digunakan begitu ya, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Nah, kalau kita bicara bagaimana dengan iklim persaingan bisnis, karena kan ya kita tahu Proline tidak sendirian begitu ya Bu ya dalam bisnis ini. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih realnya begitu kondisi di lapangan? Ya, kami adalah perusahaan pertama yang melakukan produksi reagen kimia. Dimulai tadi saya cerita tahun 2012. Jadi kami memiliki produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian pengguna kami juga terbanyak di industri ini. Jadi selain produknya yang banyak dan juga pengguna yang banyak, produk kami juga memiliki TKDN, tingkat kandungan dalam negeri paling tinggi di angka di atas 70%. Jadi memang produk kami keunggulannya adalah selain kualitasnya unggul, TKDN-nya juga tinggi, dan coveragenya sudah banyak tersebar di Indonesia. Baik, dengan TKDN yang tinggi ini menjadi nilai tambah juga, berarti kan tidak terlalu bergantung dengan kebutuhan bahan baku dari luar negeri begitu ya Bu? Harapan kami dapat mensubstitusi produk-produk impor. Jadi selama ini memang pasar Indonesia dibanjiri oleh produk impor. Kami harapkan dengan adanya kami di sini dan produk-produk berkualitas yang kami hasilkan, kami dapat menggeser dan melakukan substitusi impor terhadap produk-produk yang selama ini dibutuhkan. Wow, itu dia ya, dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan. Berikutnya ini menarik untuk dicermati kaitannya dengan penggunaan dana hasil IPO nih Bu Christine. Mungkin bisa disampaikan dana segar yang sudah diraih perseroan begitu setelah melantai di Bursa Efek Indonesia akan digunakan untuk apa saja, ekspansi bisnis apa saja yang mungkin sudah direncanakan oleh perseroan dan manajemen. Betul. Sebanyak 62% akan kami gunakan untuk pembayaran utang, dan utangnya ini adalah utang yang produktif. Pada tahun 2023-2024 kami melakukan pembelian sebidang tanah dan juga pembangunan sarana produksi yang kami gunakan sejak April 2025 sampai dengan hari ini. Dengan sarana produksi yang baru tersebut yang besarnya lebih dari 3 kali fasilitas produksi kami yang sebelumnya, kami bisa melakukan hal-hal yang tidak dapat kami lakukan sebelumnya, seperti misalnya memproduksi instrumen yang ukurannya kecil sampai dengan floor top. Kemudian kami juga bisa memproduksi reagen-reagen biomolekuler, reagen-reagen masa depan yang akan sangat dibutuhkan oleh pasar Indonesia. Wow, itu sudah beroperasi sejak kapan Bu? Kalau mungkin bisa diceritakan. Ingat ini kan produksi baru, berarti kan ada peningkatan produksi juga begitu yang akan ditawarkan ataupun dijual ke masyarakat ataupun para pengguna. Dengan fasilitas produksi kami yang baru, fasilitas kami bertambah secara signifikan menjadi 4 kali lipat. Jadi kami dapat melayani berapapun pesanan yang kami terima. Tahun lalu kami berpartisipasi juga dalam tender Apriscore dan volumenya adalah sekitar 22.000 kit aset, dan itu kami dapat penuhi produksinya, distribusinya, optimalisasinya ke 2.000 puskesmas dalam waktu 45 hari kerja, 45 hari kalender. 45 hari kalender. Ya, betul. Jadi dengan kapasitas yang besar seperti itu, kami bisa memenuhi permintaan berapapun yang kami terima. Nah kalau kita bicara mengenai backbone, ini wilayah Bu yang mendominasi ataupun paling tidak mendukung kinerja perseroan itu lebih banyak di mana sih? Jawa saja kah atau sekarang sudah seluruh Indonesia? Coverage pengguna akhir kami tersebar di hampir 7.000 puskesmas. Jadi puskesmasnya ada di kota-kota besar, tapi juga ada di daerah-daerah yang remote, seperti banyak di seluruh provinsi ada. Tersebar secara merata. Baik. Nah, kalau kita lihat dengan penggunaan teknologi, sekarang sudah di era digital nih Bu Christine. Nah ini sejauh mana sih perusahaan begitu akhirnya memilih untuk menggunakan mungkin teknologi-teknologi baru dengan penggunaan digitalisasi di sana begitu? Betul. Kami berusaha untuk mengerjakan sesuatu secara cerdas, menggunakan teknologi digital. Ketika kami membeli mesin seperti mesin filling seperti itu,
kami berusaha untuk menerapkan teknologi ini ke dalam sistem produksi sehingga kami bisa mendapatkan hasil yang konsisten dan juga akurat. Itu dia, yang penting hasilnya tepat, begitu akurat ya, tidak ada kesalahan-kesalahan pada saat proses produksinya begitu ya. Betul, itu yang dihindari. Ya. Oke, kita akan lebih jauh lagi nanti seperti apa tantangan yang dihadapi oleh perseroan di segmen berikutnya. Bu Christine, kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kita akan sampaikan profil emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. PRDL, kita akan lihat bersama. Ini adalah PT Prodia Diagnostic Line Tbk dengan kode sahamnya PRDL. Kegiatan usaha utamanya adalah bergerak dalam bidang pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait dengan diagnosa medis. Kita lihat ada tanggal IPO hari ini 9 Juli, kemudian harga IPO Rp120 per saham, dana hasil IPO sekitar 62,74 miliar rupiah. Berikutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana hasil IPO dari PRDL ini untuk apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ada 35,66 miliar tadi sudah disampaikan, ada pelunasan pokok fasilitas kredit ke Bank Sentral Asia Tbk, kemudian ke PT Bank Pan Indonesia Tbk. Berikutnya ada 28,18% untuk belanja modal, diantaranya ada pembelian mesin, peralatan kalibrasi, kendaraan, ada sistem software, ada juga re-layout area produksi, dan juga penambahan AHU lab biomolekuler. Dan 10,18% untuk modal kerja, diantaranya juga untuk pembelian bahan baku, biaya produk dan development, dan juga selling and marketing. Berikutnya, dari sisi kepemilikan saham PT Prodia Diagnostic Line Tbk, ada PT Prodia Utama, ini sekitar 35,7%, ada PT Prodia Widya Husada Tbk, ada Dasis Diagnostic Systems, kemudian ada masyarakat 30%. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi posisi aset, kemudian liabilitas dan ekuitas yang dimiliki oleh perseroan. Asetnya ada 194,43 miliar rupiah, liability-nya 111,37 miliar, dan equity yang dimiliki 83,06 miliar rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Christina Sanjaya, Direktur Utama PT Prodia Diagnostic Line Tbk. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kemudian bagaimana pemanfaatan digitalisasi ini menjadi game changer juga ya untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dari produk-produk ataupun hasil yang output lah yang dimiliki oleh ProLine sendiri. Nah, bagaimana kalau kita lihat tantangan yang masih ada, yang mungkin tengah dihadapi juga oleh perseroan, pemetaannya seperti apa, kemudian mitigasinya juga seperti apa nih, Ibu Christine? Baik, kalau untuk tantangan, kami melihat tantangan di pasar ini masih sangat kompetitif. Banyak bermunculan pemain-pemain baru. Itu sebabnya kami harus tetap bisa menjaga competitiveness kami dengan cara meningkatkan jangkauan distribusi, menambah jumlah distributor, menambah pengguna-pengguna baru. Kemudian secara operasional kami melihat bahwa memang ada beberapa area yang kami bisa lakukan dengan lebih baik. Seperti misalnya kami akan membeli beberapa mesin untuk menunjang kegiatan produksi kami, seperti mesin filling dan juga robotic arm untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Lebih efisien lah operasionalnya. Kemudian dari sisi post market, kami melihat ada tantangan ketika kami menjual produk kami ke pasar, apakah pasar dapat menerimanya, dapat menggunakannya dengan baik. Itu sebabnya kami punya tim technical support yang handal, yang ready selama 24 jam untuk bisa on call, paling tidak on call. Kalau ada masalah di pasar, mereka tidak bisa menggunakan produk kami dengan baik, atau ada masalah dengan mesin atau apapun itulah, mereka bisa dihubungi dan bisa memberikan solusi. Gitu. Jika diperlukan, tim technical support kami bisa datang ke site dari pelanggan. Ya, 24 jam itu berarti layanan yang diberikan ya kepada pengguna. Betul. Wow. Nah kalau kita bicara mengenai target dari sisi kinerja, ini kita lihat dari sisi pendapatan, kemudian laba bersih perseroan akan seperti apa? Apakah target tahun ini akan lebih realistis atau kan mungkin lebih optimis begitu? Ya, saat kami melantai di bursa, performance kami sangat-sangat baik. Pertumbuhan kami positif. Kemudian kami berhasil di antara 6 emiten yang listing. Sepertinya net profit margin kami paling besar di atas 20%. Dan kami akan mempertahankan angka tersebut baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Baik, semua ini didukung dengan dari sisi mungkin apakah
kita lihat pelatihan-pelatihan SDM yang dimiliki tadi? Karena tadi otomasi menjadi salah satu pilihan ke depan begitu yang akan dilakukan oleh perseroan. Betul, otomasi, kemudian ada juga yang tadi disampaikan sumber daya manusia. Kami melihat bahwa sumber daya manusia itu sangat-sangat penting bagi kemajuan satu organisasi. Oleh sebab itu kami selalu berusaha untuk dapat memberdayakan, meningkatkan skill dari pekerja-pekerja kami. Pelatihan juga diberikan tidak hanya di dalam negeri begitu, atau ingat tadi kan ada diagnosis system juga yang dari Jerman begitu ya? Betul. Jadi di awal-awal kerjasama kami dengan Diasis, kami mengirimkan beberapa kali tim kami, terutama tim produksi, tim QC ke Diasis untuk mereka bisa belajar. Belajar dari market leader di Eropa juga kan, bagaimana caranya memproduksi dengan cara-cara yang produksi yang baik. Dan mereka pun saat kami sudah mendapatkan pengetahuan itu, mereka datang ke tempat kami untuk bisa mengajarkan dan membuat pekerjaan kami lebih konsisten. Jadi learning ini selalu continuous kami lakukan. Betul. Itu dia, karena seiring dengan perubahan teknologi yang juga terus menerus begitu ya, Presiden ya. Dan kalau ada misalnya partner, karena ada banyak partner global kami, misalnya dari China yang ingin produknya itu dibuat juga di Proline, maka kami akan mengirimkan tim kami misalnya ke tempat mereka untuk bisa belajar transfer teknologi. Wow. Jadi apa yang dihasilkan, produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama, yang konsisten dengan produk bandingannya. Nah, lantas keunggulan kompetitif apa yang bisa disampaikan Ibu Christina terhadap investor yang sudah menanamkan dana mereka begitu untuk di PRDL? Pertama, produk kami adalah produk yang berkualitas, unggul, dan itu sudah terbukti dengan banyaknya pengguna yang sudah menggunakan produk kami. Kemudian yang kedua adalah produk kami punya tingkat TKDN yang tinggi, dan ini sangat penting di dalam berbagai pengadaan pemerintah. Undang-undang mengenai perindustrian mengamanahkan bahwa jika dana tersebut berasal dari APBN APBD, maka yang digunakan adalah harus produk dalam negeri. Jadi tingkat TKDN sangat-sangat penting untuk keunggulan kompetitif Proline. Kemudian yang ketiga, kami punya tim yang handal, technical support. Percuma produk kami bisa jual, tetapi pelanggan kami tidak bisa menggunakan. Jadi tugas utama dari tim technical support adalah memastikan bahwa produk yang dibeli dapat digunakan dengan baik di lab pelanggan. Dengan didukung tadi ekosistem yang sangat solid lah, bisa disampaikan begitu ya Bu Christina. Lantas optimisme Anda menatap tahun ini, paling kemudian tahun depan dan depannya lagi, mengingat ini kan ada perolehan dana segar, kemudian bagaimana tadi margin yang harus terus dijaga, net profitnya bahkan sampai dengan 20% tadi. Di atas 20%. Nah, ya, itu betul. dia. Itu kan perlu satu hal yang gimana nih Bu untuk bisa menjaga ini tetap positif gitu. Ya, saya kira faktor-faktor fundamental tersebut yang membuat saham PRDL menjadi saham dengan order yang terbanyak di atas 1,2 juta order. Dan oversubscribe-nya itu sampai di atas 700 kali. 700 kali. Jadi ini animo yang luar biasa. Terima kasih atas apresiasinya, atas atensi dari pasar saham Indonesia. Kami optimis kami bisa mempertahankan prestasi tersebut. Memang tujuan dilakukan IPO selain raising the fund adalah raising the quality of the company. Jadi kami berharap dengan adanya IPO ini kami bisa lebih transparan, kami bisa menerapkan good corporate governance sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi shareholder kami yang baru. Dan terakhir, harapan Anda melihat dengan kondisi ekonomi saat ini, tentunya kan kesehatan masih menjadi hal yang sangat utama dan krusial juga ya oleh masyarakat begitu. Dan Anda melihat dengan persaingan yang tadi semakin ketat, kemudian menatap tahun 2020 yang tersisa hanya beberapa bulan saja, Anda bagaimana harapan-harapan ataupun mungkin rekomendasi yang bisa diberikan kepada masyarakat kalau memang mereka ingin mungkin menggunakan produk-produk dari Prodia Diagnostic Line, kemudian mereka harus kemana dan bagaimana begitu Bu? Ya, tentu kita semua berharap Indonesia semakin baik dari segi ekonomi, politik, segala macam untuk mendukung seluruh bisnis yang ada di Indonesia. Tapi yang terutama di Proline kami percaya bahwa masyarakat Indonesia itu harus sehat, kuat, dan sejahtera. Setuju. Kalau orang sehat, maka dia akan kuat, dan kalau dia kuat, dia akan bisa lebih
baik bekerja, untuk berkarya, dan dengan demikian akan lebih sejahtera. Jadi sehat dulu, urutannya sehat, kuat, dan sejahtera. Itu dia, sehat, kuat, dan sejahtera. Itu yang membuat kita semakin produktif begitu ya Bu Christine. Baik, terima kasih banyak Ibu atas informasi, update, dan juga insight yang sudah disampaikan ya kepada pemirsa, dan kami ucapkan selamat dan sukses kembali nih Bu untuk PRDL. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.